harus berhati-hati terhadap, prinsip yang tadi. Oke, kemudian di sini ada, sedikit mengenai kurva Everett M. Rogers. Di sini ada innovators di paling kiri gitu ya, sebanyak 2,5%, lalu ada early adopters 13,5%, early majority 34%, late majority 34% juga, dan laggards 16%. Ini apa sih maksudnya, Bu? Ini ada kurva diffusion diffusion of innovation. Teman-teman di sini ada nggak yang suka belanja online atau di e-commerce atau di apa namanya, toko-toko online gitu ya? Belanja tanpa melihat, review atau, komentar yang ada di, toko tersebut. Ada yang suka begitu di sini? Apakah ada? Atau semuanya lihat review dulu kalau sebelum belanja atau check out? Iya, Iya ya? review. Iya Bu, lihat review dulu Bu. Lihat Oke. review, Bu. Iya, lihat review dulu. Berarti kalau teman-teman lihat review dulu, teman-teman masuk ke early majority di 34%. Maksudnya apa? Jadi kata Everett M. Rogers ini, di dunia ini ya, di seluruh dunia ini, yang jumlahnya miliaran orang, hanya ada 2,5% dari total seluruh penduduk di dunia yang menjadi innovators. Innovators misalnya siapa? Elon Musk gitu ya. Jadi nggak banyak teman-teman jumlah innovators. Kemudian disusul oleh yang kedua ada early adopters. Early adopters itu orang-orang di dunia ini yang suka mencoba hal-hal baru tanpa mereka itu harus menunggu ada orang yang mencoba duluan. Sama seperti kalau teman-teman belanja di toko online, nggak perlu lihat-lihat review-review, langsung beli karena menurut dia perlu gitu ya dan dia cocok sama barangnya dia langsung beli. Jadi dia tidak perlu menunggu rekomendasi atau komentar orang untuk, mencoba sesuatu. Masuk ke early majority itu adalah orang-orang yang membeli sesuatu dengan pertimbangan dari dia lihat dulu nih review orang-orang gimana. Dia juga menunggu rekomendasi orang-orang. Di sebelahnya juga nggak jauh berbeda, hanya late majority ini, dia akan mencari rekomendasi dan review lebih banyak, karena dia butuh untuk diyakinkan, gitu ya. Jadi yang paling banyak di dunia ini adalah yang early majority dan late majority. Terakhir ada laggards, teman-teman. Laggards ini, walaupun udah direkomendasiin, nggak akan berubah pemikirannya, karena dia sudah terbiasa untuk, misalnya dia pakai sampo Sunsilk dari kecil, sampai tua pakai itu terus. Walaupun diiklanin iklan yang, sampo lebih bagus gitu ya, dia nggak akan berubah karena, dia tetap strict sama kebiasaan dari kecil. Ini juga jumlahnya nggak terlalu banyak, hanya 16%. Nah, di antara early adopters dan early majority ada the chasm atau ada, jurang pemisahnya nih teman-teman. Ada pagar yang harus kita satukan sebenarnya. Nah, untuk menyatukan ini, maka kita butuh media, salah satunya adalah media sosial. Kalau misalnya si early adopters ini, misalnya ada influencer yang suka mencoba hal-hal baru, Tan Boy Kun misalnya ya, kemudian dia terus-menerus bikin, video secara konsisten, ini bisa membuat yang early majority lama-kelamaan masuk ke early adopters. Karena rasa percaya dirinya terbangun gitu setelah melihat orang lain. Akhirnya, "Oh iya ya, ternyata si Tan Boy Kun juga nggak kenapa-napa, dia jadi apa namanya, jadi apa, orang yang pertama kali berbuat itu," gitu ya. Ini yang harus kita, ini nih, yang harus jurang inilah yang harus kita satukan. Maka salah satunya adalah menggunakan media sosial. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan media sosial, kita coba cek dulu dari survei per Januari 2024, alasan utama orang menggunakan internet adalah ternyata untuk finding information. Jadi yang pertama adalah untuk nge-googling, bener nggak teman-teman? Ya, atau kalau enggak nyari tips-tips gitu kan, kalau enggak buka YouTube bagaimana memperbaiki keran yang, lepas mulu misalnya ya, itu finding information. Banyak nih alasannya sampai ke bawah, bahkan sampai managing finance and savings. Mungkin ada teman-teman di sini yang suka follow-follow ahli-ahli keuangan gitu ya. Gimana cara manage uang jajan biar nggak minus mulu gitu kan. Itu ternyata
Tips-tips seperti itu banyak dicari di internet. Oke, kemudian bagaimana sih, jumlah pengguna media sosial di Indonesia? Ini data Januari per 2024, ternyata penggunanya ada media sosial di Indonesia ada 139 juta. Jadi lebih kurang dari setengahnya jumlah penduduk Indonesia ya. Kalau sekarang 275 juta, berarti hampir 50%-nya menggunakan media sosial. Dan teman-teman langsung lihat aja ke kanan bawahnya. Di situ ada laki-laki yang menggunakan media sosial sebanyak 46%, perempuan dulu yang kuning. Dan baru laki-laki sebanyak 53%. Kan ternyata lebih banyak laki-laki yang menggunakan media sosial. Mungkin bisa juga untuk login games gitu ya. Jumlahnya jadi lebih banyak. Kalau penggunanya secara usia gimana? Ternyata paling tinggi pengguna media sosial itu adalah di usia 25 sampai 34 tahun. Kalau usia teman-teman masuk ke 18 24 sampai 24 tahun itu masuk ke nomor kedua jumlah terbanyak ya. Jadi ternyata yang masih terbanyak adalah sekarang usia 25 sampai 34 tahun. Dan masih ada juga nih teman-teman yang lebih dari 64 tahun. Di paling kanan ada 0,9%. Kemudian, ini baru alasan utama untuk penggunaan media sosial adalah filling spare time. Untuk mengisi waktu luang. Lagi di KRL, daripada bengong, nggak boleh ngobrol lama-lama juga, kita di dalam MRT gitu ya. Maka kita buka media sosial. Kedua, keeping in touch with friend untuk tetap terkoneksi. Apalagi misalnya kepo-kepoin mantan pakai second account gitu ya. Itu ternyata salah satu alasan punya media sosial. Sampai yang ke bawah ada tuh, avoid missing out on things atau FOMO. Ternyata itu ada tuh teman-teman. Alasan kita pakai medsos. Dan terakhir adalah watching or following sport. Kalau kita ikut apa follow-follow timnas gitu ya untuk mengetahui apa kabar Bang Rido. Nah, itu ternyata ada alasan menggunakan media sosial. Yang paling banyak digunakan per Januari 2024 ternyata masih WhatsApp, kedua Instagram, lalu Facebook, TikTok, dan Telegram. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Dengar Ibu. Dengar Aman Ibu. ya? Oke, siap. Jadi ternyata nomor satu masih WhatsApp nih teman-teman, dan Facebook pun masih nomor tiga. Ya, karena ternyata sekarang banyak yang beralih ke Facebook untuk di ini marketplace ternyata bukan untuk main medsosnya. Lalu kita masuk ya teman-teman, ada 4 basic rules of social media atau ini ada 4 aturan dalam kita menggunakan media sosial. Aturan pertama adalah listen. Jadi ketika teman-teman membaca, belum melakukan apapun, hanya pantau-pantau itu sudah masuk ke listen. Lalu teman-teman sudah mulai nih, ada konten, misalnya konten, ini apa namanya, cara pakai hijab gitu ya, terus teman-teman suka, teman-teman likes, itu udah masuk ke engage. Teman-teman sudah mulai merasa ada, keterikatan dengan akun tersebut. Lalu yang aturan ketiga adalah ketika akhirnya kita sudah main medsos, kadang-kadang teman-teman suka ngecek nih, coba saya tes kalau misalnya saya posting reels gitu ya dengan lagu yang lagi ngetren, hasilnya gimana? Itu teman-teman sedang melakukan pengukuran. Bagus nggak? Banyak nggak yang nonton? Banyak nggak yang nge-likes? Itu sudah masuk ke pengukuran. Setelah nanti pengukuran, terakhir adalah adap atau adaptasi. Ketika akhirnya pas kita cek, kenapa ya kok kemarin waktu apa namanya weekdays kita posting konten ternyata yang likes banyak, yang nonton juga banyak, tapi kok pas weekend ternyata yang like sama yang komen sedikit. Nah, di situ kita mulai memodifikasi konten-konten kita karena belajar dari konten sebelumnya. Setelah diukur ternyata ada hasil yang maksimal, ada yang kurang maksimal. Jadi hanya 4 teman-teman sebenarnya kita pantau-pantau, kemudian kita sudah mulai terikat ketika kita sudah mulai likes, komen, atau share gitu ya. Lalu ketika kita sudah mulai bikin-bikin konten, kita bisa mengukur bagus atau enggak konten kita, baru terakhir kita mengadaptasikan konten kita karena melihat pengalaman sebelumnya. Oke, ini alasan kenapa katanya kita harus pantau-pantau gitu ya. 55% atau yang paling banyak adalah untuk mengetahui siapa sih target audiens kita dan untuk mengenal lebih detail target audiens kita.
Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, saya langsung lagi ya. Nah, ketika akhirnya teman-teman memilih media sosial yang akan digunakan, apakah untuk tugas atau untuk organisasi atau untuk kerjaan gitu ya. Ada hal-hal yang teman-teman harus tentukan terlebih dahulu. Pertama, tentukan tujuannya. Media sosialnya untuk apa? Apakah untuk menyebarkan informasi saja, atau untuk membangun citra juga, lalu untuk menciptakan atau mengelola komunitas kah, atau untuk jualan, atau untuk customer service gitu ya, atau untuk membangun relasi, atau untuk turunan dari media konvensional. Misalnya Kompas punya cetaknya, punya media online-nya kompas.com, dan dia juga punya Instagram-nya. Ini adalah turunan dari media konvensional. Kalau misalnya teman-teman, saya tuh beberapa kali pernah melakukan pengaduan pelayanan, jadi kayak misalnya ATM ketelen gitu ya, melalui Instagram dari sebuah bank. Itu masuk ke untuk customer service. Lalu ada juga yang cuma untuk nyebarin informasi teman-teman. Dan kalau saya perhatikan rata-rata akun-akun media sosial yang ada di kampus kita, punya fakultas-fakultas, ini rata-rata baru sampai dengan menyebarkan informasi. Sebenarnya kalau misalnya mau maksimal, harusnya juga bisa sampai ke, ini, apa namanya, komunikasi dua arah. Karena sayang sebenarnya kalau cuma untuk menyebarkan informasi. Kalau misalnya media sosial kan, gratis nih, sebenarnya kalau untuk, menyebarkan informasi aja jadi kurang maksimal. Lebih enak lagi harusnya bisa komunikasi dua arah. Membangun relasi dengan audiens. Komunikasi dua arah misalnya gimana? Misalnya kita yang paling banyak, insight-nya tinggi kalau kita bikin kuis, tuh langsung tuh tinggi dan komunikasinya dua arah gitu ya. Nanti ada, contoh-contohnya untuk apa namanya, komunikasi dua arah, kita lanjut dulu. Kemudian kita harus bikin KPI-nya juga teman-teman. Kita bikin, Key Performance Indicator-nya gitu ya. Growth-nya maksudnya adalah kalau kita bikin konten, kita mau, likes-nya sampai berapa banyak gitu kan. Kemudian followers-nya apakah nanti kita pengen sampai bisa centang biru gitu ya. Ini kita pastikan tujuannya. Reach dan impression. Coba saya mau tanya apakah ada yang mengetahui perbedaan reach dan impression? Sapna Putri, apakah bisa terdengar suara saya? Iya, Ibu. Oke, Sapna, apa sih bedanya reach dan impression? Gampangnya gimana? Reach dan impression. Kadang-kadang kan suka nongol tuh ya di medsos kita. Apakah itu, Sapna? Oke, ada yang mau membantu menjawab? Saya, Ibu. Boleh, Azlia, gimana tuh? Kalau reach tuh jumlah orangnya, Bu. Kalau misal impression tuh jumlah tayangannya. Jadi mau orangnya itu cuma kan kalau orang satu ya, kalau misalnya dia lihatnya berkali-kali itu bisa masuk ke impression. Kalau reach Mm-mm. cuma jumlah orangnya aja. Oke, Kalau oke. Terima kasih sebelumnya sudah membantu menjawab. Ya, jadi teman-teman misalnya buka search di Instagram ya. Nah, lalu kan banyak tuh konten-kontennya yang berseliweran. Lalu tiba-tiba ada konten yang teman-teman lagi cari banget. Jadi misalnya konten mengenai UTBK gitu ya. Terpapar konten itu, lalu sama teman-teman kontennya diklik. Itu masuknya adalah ke reach. Jadi teman-teman terpapar konten dan lalu kontennya diklik sama teman-teman. Nggak perlu sampai di likes, itu udah masuk ke hitungan reach. Tapi kalau teman-teman terpapar konten, misalnya konten mengenai cara membersihkan sepatu bola.
terpapar nih di apa, di search Instagram, tapi teman-teman karena ngerasa nggak butuh, ngapain gua klik gitu kan, cuma terpapar doang, itu masuknya ke impression. Jadi ketika teman-teman cuma terpapar doang dan nggak mengklik konten tersebut, itu masuknya ke impression. Makanya biasanya nilai impression lebih tinggi, lebih besar daripada reach. Karena belum tentu semua orang yang terpapar konten kita mengklik konten tersebut. Biasanya akan mengklik yang merasa butuh. Jadi kalau teman-teman mau lihat, mau tahu apakah konten teman-teman menarik atau tidak, teman-teman tinggal lihat. Makin kecil gap jumlah antara impression sama reach, berarti makin makin banyak orang yang penasaran atau suka sama konten teman-teman. Tapi kalau, gap-nya banyak gitu ya, misalnya impression-nya 1.000 nilainya, reach-nya cuma 500, nah berarti kontennya harus cek lagi, karena ternyata tidak terlalu menarik, gitu ya. Lalu untuk KPI ada lagi engagement, dari share, save gitu ya, lalu terakhir ada total view. Kalau bentuknya reels atau video, kita bisa lihat berapa jumlah orang yang melihat video kita. Oke, lalu tentukan target audience. Dan teman-teman jangan bilang kalau kita mau bikin media sosial yang mana target audiensnya adalah semua masyarakat Indonesia. Itu susah teman-teman. Karena nanti kontennya jadi ngacak. Ya, jadi memang media sosial harus diadaptasi atau disesuaikan dengan karakteristik penggunanya. Kalau mau untuk baby boomers dan milenial udah ujung-ujung gitu ya, mungkin bisa pakai Facebook. Mereka banyak yang main Facebook. Kalau untuk Gen Z, mungkin bisa Instagram dan TikTok. Kalau untuk Gen Alpha, mungkin banyaknya yang TikTok. Nah, jadi ini kita tentukan dulu target audiensnya, ya. Kemudian tentukan persona account. Maksudnya gimana? Gampangnya kalau teman-teman bikin Instagram, itu kan kita suka bikin template-nya atau color palette. Nah, ini adalah persona account-nya, ya, persona akunnya. Nanti, oh ya kita mau bikin yang ceria, pasti pemilihan warnanya bukan hitam, bukan coklat, tapi kan kuning gitu ya, oranye, itu persona akun namanya. Kemudian kepribadian brand di sosial media. Teman-teman ini ada contoh di sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena cara kita menulis, caption itu juga akan menentukan arahnya ke kepribadiannya apa. Kalau sebelah kiri itu ada brand Garuda Indonesia, karena dia brand formal gitu ya, maka dia membuat, copywriting atau caption yang formal. Saat Oktoberfest di Jerman, bla 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 bla, bahkan itu kan bahasa-bahasanya formal banget ya. Tapi ketika kita lihat sebelah kanan, yang non formal yaitu line, dia bahasanya seperti ini, "Hihi, jahatnya Kori." Nah, itu hihihi aja udah bahasa bukan formal. Kemudian ada, "Ayo ngaku di sini." Juga bahasa bukan formal. Kalau formal halus tulisannya, "Ayo mengaku di sini." Gitu ya. Jadi ini kita juga harus menentukan kepribadian brand. Saya agak ngemut nih ya, udah jam segini. Nah, teman-teman, sebelum kita memilih kita mau bikin konten apa, kita harus lihat juga nih, berapa banyak pengguna ada 3 media sosial, saya akan share, ada Facebook, Instagram, sama TikTok. Penggunanya berapa banyak? Kalau Facebook, Januari 2024, penggunanya ada 117 juta. Lumayan ya, 117 juta, dan ternyata yang paling banyak, main Facebook itu adalah pria. 68% menggunakan, Facebook. Kalau teman-teman mau posting, ini ada jadwal postingnya yang engagement-nya tinggi. Makin tua warna birunya berarti engagement-nya makin tinggi dan di sini adalah jadwal yang direkomendasikan untuk posting konten Facebook. Ini rata-rata ada di, siang ya, jam-jam makan siang. Dan tidak direkomendasikan pada saat lagi, weekend. Saturday dan Sunday kurang oke. Kemudian ada Instagram, penggunanya di Indonesia ada sebanyak 100,9 juta orang. Kalau Instagram ternyata paling banyak yang pakai perempuan, ada 45%, laki-lakinya hanya 38%. Jadwal untuk pasang kontennya gimana? Masih sama, kalau untuk di weekend tidak direkomendasikan karena engagement-nya kecil. Dan kemudian ini direkomendasikan di weekdays di, jam-jam jam 9, 10, 11, 12 pagi. Justru sebelum jam makan siang. Dan satu lagi ada TikTok.
Ternyata penggunanya lebih banyak loh teman-teman di Indonesia itu daripada Instagram. Kalau Instagram tadi cuma 100 juta gitu ya, TikTok sampai 126 juta penggunanya di Instagram. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Gen Gen Z dan Gen Alpha ini ternyata sudah mungkin hampir semuanya mempunyai akun TikTok. Dan penggunanya juga paling banyak sama kayak Instagram, kebanyakan adalah penggunanya kebanyakan adalah laki-laki sama seperti Facebook, pengguna dari TikTok. Dan ini jadwal upload konten TikTok biar engagement-nya tinggi. Tetap di weekdays biar engagement-nya tinggi, tapi kalau dia di menuju asar ya, jamnya dari jam 2, jam 3, jam 4 sore di weekdays atau di hari kerja. Kalau tadi udah ada jadwal upload kontennya, kalau sekarang gimana caranya bikin konten yang bisa menaikkan atau level engagement-nya tinggi. Tapi sebelum masuk sini, ada yang mau nanya dulu nggak? Apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu saya langsung aja. Ternyata teman-teman ada 5 level social media engagement. Yang level pertama atau yang paling luar ini, yang warna ungu adalah observing. Jadi ketika saya terpapar sama konten, misalnya konten tentang statue, ya style cuek ya katanya ya. Saya pas baru terpapar cuma karena baru sekali saya baru ngeliat-liat aja nih, belum penasaran. Kemudian karena sering terpapar konten statue itu, akhirnya saya ngeklik satu kontennya, gitu ya. Kemudian saya tonton tuh. Tapi saya belum mulai melakukan apa-apa, baru nonton aja. Masuk ke level ketiga, engaging, ketika akhirnya saya terpapar konten statue, terus udah gitu saya nonton, dan kemudian karena lucu, jadi saya klik likes. Ini udah mulai bagus engagement-nya teman-teman, karena sudah ada bentuk feedback yang dilakukan oleh si penonton atau si, yang target market ya. Jadi dia udah interacting in a limited. Jadi apakah me-likes gitu ya, itu udah masuk ke engaging. Lalu lebih dalam lagi dan lebih lebih engagement-nya lebih tinggi lagi masuk ke endorsing. Kalau teman-teman suka share nih, nge-share konten gitu ya, apakah langsung nge-share ke apa, WhatsApp group atau nge-share langsung ke Instastory, ini sudah masuk level endorsing. Tanpa dibayar kita nge-share tuh konten-konten itu, ya. Dan yang terakhir, yang paling tinggi engagement-nya adalah contributing. Kita bukan hanya nge-share, bahkan misalnya kita posting ulang di feed. Feed itu kan permanen ya, kalau Instastory kan 24 jam hilang. Bahkan kita dengan sukarela memosting di feed kita, itu udah masuk ke level contributing. Kalau udah masuk yang level sini, ini udah tinggi banget engagement-nya dan teman-teman sudah membuat konten yang berhasil karena membuat orang mau memposting kembali. Nah, biar engagement tinggi, kita bisa bikin, konten yang kayak gimana aja sih, gitu ya. Yang pertama adalah yang paling kiri, share relevant news and updates. Kalau kita men-share hal-hal yang lagi ngehits, nah ini akan tinggi engagement-nya. Kemudian kalau sekarang misalnya kalau untuk di, usia-usia kalian mengenai UTBK gitu ya, karena sekarang minggunya UTBK, mungkin akan tinggi engagement-nya. Kemudian relevant question for your target audience. Misalnya pertanyaan, "Lo tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk?" Nah, itu juga tinggi engagement-nya. Kemudian, masuk ke incorporate some humor. Kalau posting hal-hal yang lucu-lucu, gitu ya. Kemudian cross posting, ini adalah kalau kita kolaborasi. Ini juga tinggi karena kita saling men-share informasi atau konten yang terhadap, followers-followers yang bukan followers kita, tapi, followers yang kita kolaborasin itu. Dan share curated content atau konten-konten yang gambarnya bagus sekalian gitu ya, kayak hidden gems. Nah, itu biasanya juga engagement-nya tinggi. Nah, ini contoh-contohnya ya, teman-teman ya. Ada konten humor misalnya ya. Kumpulan status WA kocak bapak-bapak. Ternyata Bundaran HI itu, eee,
hanya boleh diputar 1 kali, karena kalau diputarnya 3 kali bunderannya jadi hihihi. Nah ini, bisa sebagai konten yang, naikkan apa, engagement. Kemudian ada juga ini nih, ada Fadly Jaidi gitu ya, dia pernah bikin iklan kain kafan, tapi kontennya dia bikin kayak gini. Ini juga tinggi nih engagement-nya ya, karena lucu. Nah, kemudian apa-apa aja nih teman-teman, yang bisa bikin, apa namanya, engagement tinggi lagi. Maka teman-teman harus bikin yang namanya rencana konten. Banyak ya ini ya, bisa konten hiburan, kuis, memes gitu ya, tutorial, kemudian testimonial, konten inspirasi, dan lain sebagainya. Nah, ini kita masuk ke konten pilarnya. Pertama, konten-konten yang entertain atau yang menghibur. Ini seperti saya ambil sekarang semuanya contohnya dari, seputar UMJ ya. Ini ada dari konten komunikasi UMJ. Tipe-tipe mahasiswa Ilkom UMJ after libur lebaran. Nah, ini lucu-lucu kan dalamnya. Ini masuk ke konten pilar yang nomor 1 yaitu entertain, gitu ya. Tujuannya adalah untuk menghibur, konten jenis ini biasanya mendongkrak jumlah komen, apalagi kalau relate sama kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua konten pilar adalah educate, atau misalnya ngasih tips-tips gitu ya, atau misalnya kita ngasih edukasi. Ini saya ambil dari, Instagram-nya Sekolah Pasca, dia pernah bikin tips singkat cepat lulus program dokter. Ini juga biasanya bisa meningkatkan jumlah share, dan kemudian, apa namanya, meningkatkan engagement, sudah pasti. Kemudian ada konten pilar, nah ini dari Instagram teman-teman nih, dari Kesos. Konten yang inspire atau memberikan inspirasi. Di sini ada Siti Hadijah yang memenangkan beasiswa unggulan. Nah, kalau konten jenis ini bisa mendapatkan likes yang banyak, apalagi kalau melibatkan mahasiswa nih, teman-teman. Melibatkan mahasiswa biasanya dia senang tuh, dia nge-share, ikut nge-save gitu ya. Jadi konten-konten yang inspire itu juga bisa meningkatkan engagement. Lalu ada lagi konten untuk convince, untuk meyakinkan orang mengenai sebuah produk atau jasa. Kalau ini saya ambil dari Instagramnya PMB, di mana di sini lagi mempromosikan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, gitu ya. Nah, kalau konten jenis ini biasanya like, komen, dan share-nya kecil, tapi bisa meningkatkan penjualan. Jadi kalau konten yang kayak gini, tujuannya adalah untuk sales atau untuk penjualan. Oke, saya izin ya, ini 5 menit lagi. Nah, jadi kalau misalnya kreatif konten ini, atau konten-konten yang kreatif harus gimana? Pertama harus yang relate banget atau what are customers obsession. Yang relate banget dengan kehidupan customer sehari-hari atau dengan target market sehari-hari, apalagi kalau misalnya target marketnya itu seusia teman-teman lagi. Jadi kan kita kayak gampang gitu ya bikin kontennya relate banget. Misalnya yang tadi nih, tim bubur diaduk versus tim bubur tidak diaduk. Ayo tunjuk jari siapa nih yang biasanya ditemenin bubur untuk sarapan pagi. Nah, ini karena relate banget sama kehidupan sehari-hari juga bisa meningkatkan engagement. Kemudian ada creativity, eee, maksudnya adalah di sini 80% itu, ada, kaitannya, tapi 20%-nya adalah plot twist. Seperti iklan ini teman-teman, Gojek pernah membuat iklan, di sini ada, apa namanya, baliho tapi dari karangan bunga gitu ya, tinggi ini banget, gede banget. Dia lagi bikin kampanye anak bangsa bisa. Ini dia pasang di, jalur arteri, di jalur rame, iklan seperti ini, jadi baliho tapi bentuknya karangan bunga. Nah, ini juga sempat viral karena, kampanyenya, jarang, belum pernah ada yang bikin kampanye kayak gitu, sehingga orang-orang yang lewat nge-story-in. Nah, ini akhirnya jadi bikin engagement-nya juga tinggi, gitu ya. Kemudian ada combine atau mengkombinasikan, hal-hal yang biasa, tapi ketika dikombinasikan dia jadi berasa, luar biasa. Teman-teman pernah dengar lagu ini? Sebentar, saya stop share dulu. Karena saya mau share yang lain.
Oke, stop share. Sebentar. Ada yang pernah dengar lagu ini? Aduh, pada iklan dulu sebentar. Ada yang pernah dengar lagu ini? Nggak ada Nggak ada suaranya. suaranya, Bu. Ada suaranya, Bu. Tidak terdengar, Bu. Pernah, Bu. Lagu apa ini? Lagu ulang tahun. Ulang tahun. Oke, lagu ulang tahun. Ada yang udah sering ya, kita malah dengar lagu ini. Sebentar. Saya pindahkan dulu. Oke. Malah kalau misalnya lagi di tempat-tempat makan lebih sering dengar lagu itu ya, kalau lagi ada yang ulang tahun ya. Benar nggak? Benar, Bu. Ya, Iya, jadi Bu, lagunya betul. lagu sederhana, lagu ucapan selamat ulang tahun, tapi dibikin sedemikian rupa yang out of the box sehingga akhirnya orang-orang malah lebih sering memakai lagu itu ketika ada yang ulang tahun. Akhirnya malah lebih terkenal daripada lagu selamat ulang tahun yang biasa. Gitu nggak teman-teman? Iya, Bu. Betul. Iya. Oke. Jadi penutupnya terakhir sebelum kita selesaikan materi ini adalah ternyata orang-orang itu teman-teman bukannya benci sama iklan atau bukan benci sama konten. Tapi orang-orang benci sama konten yang jelek atau iklan yang jelek. Dan mungkin teman-teman juga merasakan hal itu. Jadi sebenarnya bukan benci sama medsosnya, bukan benci sama kontennya gitu ya, tapi benci dengan iklan atau konten yang jelek. Jadi kalau teman-teman bikin konten yang bagus, iklan yang bagus, sudah pasti itu akan menarik perhatian orang dan bahkan mungkin bisa sampai ke viral. Oke, selesai deh. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan teman-teman yang bertanya. Oke, rata-rata teman-teman sekarang pakai akun media sosialnya apa aja nih di Kesos? Instagram, Bu. Instagram, Bu. Oke, Instagram. Punya berapa akun di Instagram? 3, Bu. Sisanya second account. Waduh, 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 3, Bu. Jadi yang saya kocak ya teman-teman ya, kalau misalnya ngelihat teman-teman akun Instagramnya 3, terus temenan nih sama dosen yang first account. Malah nggak ada apa-apa, nggak ada isinya. Tapi di second sama third accountnya itu aktif banget gitu ya teman-teman ya. Iya, Bu. Benar. Apa tuh? Itu kalau misalnya teori Kesosnya atau teori komunikasinya kecenderungannya apa tuh? Kenapa justru lebih aktif di second dan third account, tapi yang temenan sama dosen malah first account? Kebanyakan gitu ya. Kenapa itu? Soalnya kalau first account untuk branding, Bu. Oh, tapi kenapa banyak yang kosong isinya? Jadi nggak bisa nge-branding Gen Z, Bu. Soalnya, Bu. soalnya Gen Z. Padahal bener Di loh banyak teman-teman, masalah berarti. banyak masalah. Jadi banyak yang di-save-save ya, diarsipkan ya ininya ya, kontennya ya. Nah, padahal benar teman-teman, padahal media sosial itu sebenarnya bisa membantu kita untuk membranding diri. Sekarang, mungkin mayoritas perusahaan ketika akhirnya mau menerima magang bahkan ya, apalagi menerima untuk jadi karyawan, mereka akan tanya akun media sosialnya. Dan akan dilihat-lihat dulu nih media sosial teman-teman. Jadi bukan berarti kalau media sosialnya kosong itu aman, justru kurang bagus. Karena harusnya teman-teman bisa membranding diri kalian melalui media sosial. Maksudnya gimana? Misalnya teman-teman suka banget sama yang namanya desain.
Teman-teman boleh tuh tampilin hasil-hasil karya, apalagi kalau pernah menang lomba gitu ya, di akun media sosial teman-teman. Biar nanti ada portofolio. Teman-teman suka foto, tampilin foto-fotonya. Bahkan tampilin kalau teman-teman pernah menang lomba. Nggak apa-apa taruh di first account. Kalau ada teman yang bilang lebay gitu ya, cuekin aja karena nanti itu akan berguna pada saat teman-teman mau magang apalagi cari kerja. Karena banyak banget perusahaan sekarang yang nanya akun media sosialnya. Jadi udah benar tuh di first account adalah untuk branding atau personal branding. Ya, ada yang mau nanya nggak? Saya mau nanya. Boleh, silakan. Beberapa waktu lalu kan saya sempat magang ya Bu ya. Mm-mm, Terus di instansi ini pastinya kan punya media sosial kan. Nah, mm-mm, yang memegang media sosial ini kan berbeda umurnya dengan kami ya Bu ya. mm-mm. Terus sepertinya punya gaya tersendiri Bu gitu, dari Ya. desainnya gitu, dari segala macamnya gitu. Nah, itu tuh apakah kita gimana cara mensiasatinya gitu? Apakah kita mengikuti gaya atau mungkin SOP dari lembaga instansi tersebut atau kita tetap mengeksplor gaya kita sendiri Bu? Gitu. Karena agak sempat bingung juga gitu. Kalau pada akhirnya ketika kita sudah desain ada revisi atau bahkan desain kita tuh nggak kepake gitu. Itu seperti apa Bu itu? Oke. Waktu itu magangnya Ataya di mana? Kalau boleh tahu. Di PP Muhammadiyah Bu. Oh, di PP Muhammadiyah. Tapi sekarang udah lumayan ya Ataya ya. PP Muhammadiyah udah mulai mengikuti kaidah-kaidah kaidah-kaidah permedsosan ya. Iya. Ya, kalau sekarang kayaknya lumayan ya. Saya suka cek lensamu udah mulai mengikuti kaidah-kaidah permedsosan ya, nah, yang punya PP Muhammadiyah ya. Iya Bu, mohon Gitu. izin saya terkhususnya di Oke, apakah suara MPKS saya Bu. terdengar? Iya terdengar. Oke. Oh, oke oke. Suara saya masih terdengar atau ya? Terdengar Ibu. Terdengar aman ya. Oke. Ya, jadi teman-teman, ini paling banyak mengeluhkan masalah ini bagaimana caranya ketika sebenarnya kalau misalnya untuk konten yang formal kayaknya kurang cocok deh kalau untuk di TikTok apalagi gitu ya. Tapi ini kita ini diminta direkomendasi untuk pasang konten ini. Nah, itu sering banget memang terjadi teman-teman. Jadi kalau saya suka apa namanya ngakalinnya gitu ya, ngakalinnya adalah gini. Teman-teman bikin medsos jangan cuma satu, jangan cuma Instagram. Bahkan kalau bisa yang bisa mewakili segala umur. Facebooknya ada, Instagramnya ada, dan TikToknya ada. Sehingga ketika akhirnya bikin ada permintaan pembuatan konten yang sebenarnya nggak cocok untuk Instagram dan TikTok, teman-teman bisa merekomendasikannya itu untuk diposting di Instagram. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap harus memasang konten tersebut gitu ya di media sosial yang tidak memenuhi karakteristiknya, posting aja. Cuma jangan diposting di jam rame. Jadi posting di jam-jam yang nggak rame. Biar nanti tidak mengganggu algoritmanya yang sudah bagus. Setelah itu, teman-teman, jangan lupa teman-teman buru-buru tutup atau buru-buru ditambal gitu ya dengan konten yang sesuai dengan karakteristik si media sosial tersebut. Jadi misalnya nih disuruh pasang konten hari raya. Nah, atau jangan hari raya deh, misalnya ucapan selamat hari Waisak misalnya ya. Kan sebenarnya itu nggak terlalu tinggi tuh engagementnya. Nah, boleh nih hari ini misalnya pasang pagi-paginya konten tersebut, tapi jangan lupa nanti di jam rame misalnya jam asar gitu ya, rame kita udah sedia ini konten lagi untuk, nyelipin atau untuk nyumpelin biar algoritmanya masih tetap bisa stabil di hari itu. Jadi saya biasanya caranya untuk ngakalinnya begitu. Karena memang ada, konten-konten yang kita tidak bisa tolak karena mungkin dibutuhkan untuk, apa namanya, golongan-golongan usia tertentu yang udah mulai main Instagram atau TikTok gitu ya. Karena mungkin ada aja gitu kan yang misalnya baby boomers yang main Instagram pas ngeliat konten yang
justru nggak tinggi excitement-nya, engagement-nya ternyata itu bermanfaat untuk dia. Itu ada aja yang kayak gitu tuh. Makanya kita harus punya stok konten dengan engagement tinggi yang bisa untuk selipan-selipan nih, teman-teman. Kadang misalnya bikin reels yang terlalu lama, lebih dari 2 menit, itu juga suka merusak algoritma. Reels itu kalau udah 2 menit, kalau bukan tentang kisah yang ajaib banget gitu ya, itu juga sama tuh, jadi malah jelek ininya, apa namanya, impresinya. Reels kan rekomendasinya 60 detik sampai 90 detik sebenarnya ya kalau Reels. Jadi teman-teman bisa ngakalin dengan bikin konten-konten sumpelan. Tapi kontennya harus menarik ya kalau konten sumpelan ini. Gitu. Bagaimana Ataya Sabrina? Ya, Ibu, sudah terjawab. Terima kasih. Sami-sami. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Ibu, saya mau bertanya, maaf. Boleh, Salwa, silakan. Fani, Bu, maaf. Mana sih Bukan salah. Fani. yang bertanya? Ini Revalan nunjuk tangan. Tapi sekarang yang lagi nanya siapa nih? Fani, Bu, Fani. Oh ya, Fani. Oke, Fani, Siapa Fani dulu? Dwi Fani Astuti, dulu aja silakan. nggak apa-apa. Ya, Fani dulu Oke, ya. maaf ya, Reval. Gimana, Fan? Bu, mau nanya, Bu. Tadi kan di PPT yang udah Ibu share itu ada Mm-mm. konten tim bubur diaduk versus tim bubur tidak diaduk ya, Bu? Ah, Nah, sebelumnya saya mau nanya, Bu, itu termasuk konten dua arah kan ya, Bu? Sekarang kan secara nggak langsung, pasti di situ banyak audiens yang kayak komen, oh saya tim bubur diaduk, oh saya tim bubur tidak diaduk. Betul nggak, Bu? iya, betul. Nah, pertanyaan saya, kalau misal kita punya medsos Bu, misal kita Mm-mm. disuruh mengelola medsos nanti di praktikum gitu, entah dari medsos lembaga atau organisasi. Nah, menurut Ibu, eh, lebih bagusnya itu kita bikin konten yang bisa mengajak para audiens untuk bisa berkomentar di konten tersebut itu tuh berapa kali sih Bu efektifnya untuk bikin konten dua arah gitu. Jadi biar audiens tuh bukan hanya membaca konten yang udah kita buat, tapi secara nggak langsung juga kita bisa mengajak audiens untuk bisa berkomentar dalam konten tersebut gitu. Terima kasih Bu. Mhm. Oke, Vina, pertanyaannya juga bagus sekali. Jadi, berapa banyak sih konten yang kita perlukan agar bisa memunculkan komunikasi dua arah gitu ya, Vin, ya maksudnya ya? Fani ya? Iya Bu. Oke. Sebenarnya, seharusnya setiap konten bisa menghasilkan komunikasi dua arah, teman-teman. Karena balik lagi tadi, kalau misalnya kita bikin medsos nih, medsos lembaga misalnya ya, medsosnya hanya dipakai untuk menyebarkan informasi. Sebenarnya sih nggak usah pakai medsos, WhatsApp aja sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, gitu kan. Tapi karena kita pakainya medsos, sebaiknya bisa tidak cuma menyebarkan informasi, tapi bisa menghasilkan komunikasi dua arah. Makanya selalu kalau teman-teman pernah dengar one day one content gitu ya, kalau misalnya ada lagi kan metode one day one ayat, one day one juice gitu ya. Kalau ini one day one content, tapi bukan berarti asal-asalan aja pasang konten. Karena sebenarnya konten yang baik selalu menghasilkan komunikasi dua arah, ya. Komunikasi dua arah bukan hanya harus selalu kuis, teman-teman. Kayak tadi tuh, tim bubur diaduk atau tidak diaduk. Nah, itu men-share segala sesuatu yang relate banget sama kehidupan. Misalnya gini, apakah kamu tim KRL atau MRT gitu ya? Itu tuh juga bisa tuh menghasilkan komunikasi dua arah. Nah, kalau seberapa banyak sehari satu dan bisa menghasilkan komunikasi dua arah itu pasti engagementnya bagus. Kalau teman-teman mau naikin dulu engagement, dipancing dulu, teman-teman bisa pasang ads dulu nih teman-teman. Tapi udah harus dipindahin ke akun bisnis ya, akun Instagram atau TikToknya. Jadi bisa kita pancing supaya algoritmanya naik. Mungkin seminggu sekali pasangin iklan dulu. Nanti baru mulai kita pakai konten-konten yang organik, tapi harus tetap yang menarik dan bisa menghasilkan komunikasi dua arah. Gitu, Fani. Oke Bu, terima kasih. Ada lagi? Saya Bu. Oh iya, Revala. Gimana Revala? Ya Bu, saya izin bertanya gitu ya. Jadi mungkin apa namanya? Ini juga jadi apa namanya? Pengalaman pertama saya gitu karena emang saya tuh nggak pernah minat di bidang editing karena emang nggak bisa ngedit gitu ya Bu ya. Nah, niatan saya di
praktikum kali ini atau di semester kali ini tuh pengen buat apa namanya akun gitu ya Bu ya. Gimana Revala? Nah, yang ingin ada suaranya, Ibu, maaf, ibunya ya. Suaranya. Ada suaranya nggak? Ya, ada suaranya. Maaf, tadi saya kepental. Revala, silakan dilanjut. Oke, Ibu. Jadi rencana saya dan teman-teman saya gitu ya mau bangun sebuah akun gitu ya atau komunitas di Instagram gitu Bu. Nah, eh yang pertama gitu, hal yang pertama kita posting gitu ya, apakah harus gitu kita itu memperkenalkan ini tuh komunitas ini loh atau ini tuh akun yang menjelaskan ini loh. Nah, itu suatu keharusan atau tidak gitu karena ada orang yang gak peduli kan gitu ketika ngelihat akun tuh kayak ya udah bodo amat gak ngelihat komunitas itu tuh ngejelasin apa tapi ngelihat konten apa gitu yang menarik kan gitu kadang. Tapi apakah itu tuh satu hal yang menjadi poin utama gitu untuk membranding akun yang apa namanya untuk menjadi besar itu gitu. Nah, yang kedua gitu ya Bu. Karena kan nanti mungkin kita juga ada pengalaman di lembaga buat ngedit, maksudnya edit apapun gitu ya, mau flyer dan lain-lain gitu. Nah, untuk mengedit kan itu banyak banget perbedaan pemahaman ya, mulai dari kontras warna mungkin atau desain-desainnya dan lain-lain gitu ya. Nah, apakah ada gitu ketika kita ngedit itu harus ada misalkan eh di dalam apa namanya ada gitu teorinya misalkan yang kalau misalkan kita ngedit tuh warnanya misalkan harus yang tua sama yang muda dikontraskan atau seperti apa gitu karena jujur gitu ketika mungkin ya ngepost di sosial media tuh kayaknya harus kuat banget mentalnya gitu karena hujatan dari omongan itu tuh nggak bagus gitu warnanya tabrak-tabrak gitu kan ya Bu ya gitu apalagi buat yang pemula gitu kan. Nah, itu bagaimana gitu apakah itu tuh ada rules-nya atau emang ya sesuka kita aja gitu ketika kita mau ngedit gitu. Mungkin itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Revala. Jadi ini ceritanya lebih ke curhat ya, pertanyaannya ya. Oke, pertama dan berat-berat semua nih pertanyaannya ya. Pertama, kalau kita bikin akun, apakah kita perlu memperkenalkan gitu ya? Nah, kalau misalnya kita bikin akun pribadi dan bukan untuk tujuan pekerjaan, organisasi gitu ya. Nggak perlu perkenalan sih juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk pekerjaan, untuk organisasi, kan itu punya goals tuh. Goalsnya apa? Minimal untuk diketahui lebih banyak orang tentang organisasi tersebut atau komunitas tersebut gitu ya. Kalau perusahaan, misalnya minimal bisa menaikkan target penjualan. Makanya kita harus memperkenalkan ini perusahaan apa sih, produknya apa gitu ya. Jadi kalau Revala bikin akun untuk komunitas, ya sebenarnya wajib untuk menaruh identitas. Bentuk aja bisa kita jelasin. Kalau tidak mau ditaruh di konten di medsosnya. Kan kita bisa taruh tuh, misalnya di Instagram bisa taruh link tree, nanti mungkin penjelasannya ada di link tree. Oke, kalian boleh lihat di websitenya, bisa nonton di YouTube-nya untuk penjelasan lebih lanjut tentang komunitas ini, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ditaruh sama sekali informasi mengenai komunitas itu nanti akan menjadi kayak semacam pertanyaan, ini akun trusted nggak sih, gitu ya. Karena kok nggak ada informasi-informasi yang berkaitan sama komunitas ini. Nah, takutnya akunnya disangka akun bodong atau akun tidak kurang dipercaya. Kemudian tadi yang kedua masalah editing, warna, template gitu ya. Kalau saya jujur li Revala bukan ahlinya di bidang editing, desain. Itu nanti ada bagiannya kalau di komunikasi kebanyakan di mata-mata kuliah advertising gitu ya. Tapi kalau saya mau melihat dari sisi gini, jangankan Revala, saya sendiri, saya kebetulan, sama teman-teman di PMB mengelola akun-akun media sosial PMB, Penerimaan Mahasiswa Baru dan Promosi.
Itu kalau misalnya kita posting nih di akun PMB, jumlah followersnya sekarang udah lebih dari 10.000. Yang ngasih feedback itu beraneka ragam. Pernah saya bikin konten video gedung apa ngambil pakai drone gedung Cendikia, lalu kita ada kata-kata bahwa ini tempat untuk wisuda gitu ya. Ketika di-share ada tuh yang ngasih feedback. Kenapa kalau misalnya mau nge-share tempat wisuda cuma ngambil gedung bagian luarnya aja? Ada yang nanya gitu. Kemudian kenapa nggak ada orang lagi pada pakai toga atau lagi di shoot kegiatan wisudanya, katanya kan. Lalu sampai ada yang komen, ini harusnya tulisan gedung Cendikia hurufnya besar semua. Itu beraneka ragam, teman-teman. Feedback dari para followers kita, gitu ya. Itu adalah salah satu contoh ketika kita bikin konten, maka akan ada beragam feedback. Makanya jangan senang dulu misalnya pengen deh punya followers kayak Atta Halilintar yang jutaan. Jangan salah, itu pasti feedbacknya juga mau yang positif maupun yang negatif, feedbacknya pasti banyak banget. Jadi kalau teman-teman mau punya followers banyak, harus kuat mental dulu. Karena sebelum menuju followers yang jutaan, jangan kalau ada followers segitu ya, followers yang puluhan atau ratusan juga pasti feedbacknya udah beraneka ragam. Maka dari itu, sebenarnya kalau kita sudah mengikuti kaidah-kaidah, aturan-aturan, norma-norma, sebenarnya sih aman aja. Karena kita nggak bisa menyetop orang untuk berpendapat ya, karena itu udah kita share untuk publik, untuk umum. Kecuali akunnya private itu. Gimana Revala? Oke, Ibu, sangat membantu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Oke, apakah sudah atau ada lagi? Oke, kalau gitu mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Begitu ya, Ataya ya? Ya, mungkin Ibu, teman-teman, betul nih dengar yang mau nanya lagi. Mungkin udah Bu. Oke, baik teman-teman, saya tutup dulu gitu ya. Jadi prinsipnya teman-teman yang namanya media sosial itu, kita pengguna itu bukan hanya sebagai penggunanya saja, tapi kita juga produknya. Instagram itu yang ngasih makan kita teman-teman. Algoritma itu bisa membuat algoritma sedemikian rupa ketika kita kasih makan. Kita kasih makannya dengan apa nih? Saya pengguna Instagram. Saya kasih makannya tiap hari dengan Sherlock, dengan Instastory gitu ya, dengan share-share Reels. Itu adalah makanan yang kita kasih makan ke media sosial. Makanya ketika akhirnya teman-teman apa namanya dimunculkan konten-konten yang relate banget sama kehidupan teman-teman itu bukan karena algoritmanya yang pinter, tapi karena kita kasih makan dengan informasi-informasi pribadi kita. Makanya kalau teman-teman pengen tidak mudah dikelabui gitu ya dengan media sosial, teman-teman harus selektif dalam memberi makan media sosial teman-teman. Jadi jangan sampai itu menjadi apa yang kita share menjadi bumerang bagi kita. Karena sejatinya media sosial digunakan untuk sosialisasi hanya melalui media dunia maya gitu ya, bedanya dengan tatap muka. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari media sosial dan bisa lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Terima kasih atas kesempatannya dari tim Prodi Kesejahteraan Sosial. Terima kasih juga tadi ada Bu Prof Tuti gitu ya yang sudah hadir Kak Prodi dari Kesejahteraan Sosial dan juga terima kasih sekali lagi untuk Bu Rahma yang sudah memberikan saya kesempatan bisa sharing sama teman-teman di Kesos pada malam ini. Terima kasih juga teman-teman. Terima kasih. Makasih banyak ya Bu Isti. Terima kasih Bu Isti. Ilmunya sangat bermanfaat buat teman-teman. Sama-sama Bu Tuti. Ya, Mudah-mudahan ada yang bisa dimanfaatkan. amin. Makasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu Isti.
Habis kami. Iya, Ya, sama-sama saya Bu Rahma. Nanti mungkin kalau materinya ada di Bu Rahma ya, Bu Rahma ya. boleh di-share ya, Bu. Boleh di-share, Bu Isti. Iya. Nanti saya Iya, izin tadi share ya. saya udah WhatsApp ke Bu Rahmawati. Iya. Ya, boleh, siap Bu Rahma. Nanti boleh teman-teman ada di Bu Rahma materinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan juga ada ini kendala-kendala teknis. Baik, Ataya boleh ditutup, Ataya. Ya, baik Ibu. Baik, saya Nah, kembalikan ke Ataya dan Bu Rahma. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Isti yang telah memberikan pengetahuan baru, ilmu baru tentunya ya. Biasanya kami sehari-hari hanya sekedar menggunakan saja, sekarang sudah lebih tahu, bahkan lebih dari sekedar apa itu komunikasi, terus bagaimana membuat konten dan segala macam. Oke, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kami, terutama untuk bahkan kami sebelum kami praktikum. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bila hak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih Terima juga. kasih, Bu. Terima kasih Ataya. Sampai ketemu lagi. Hmm. Makasih ya, Terima kasih banyak turun Bu Bu. Rahma sama Bu Tuti. Terima kasih banyak Bu Isti. Sama-sama, terima kasih. Saya izin live ya. Ya, Ibu.